Innasyaitona sak temene setan iku yang zahu merusak, menciptakan perselisihan, fitnah bainahum di antara mereka. Innasyaitona sak temene setan kana ana apa setan lil insani marang menungso iku aduwun musuh mubinun sing nyata sing terang-terangan. Nah, ini dalam Al-Qur'an yang mengatakan maka harus kita jadikan setan itu musuh. Ciri-cirine menciptakan permusuhan, perselisihan, menciptakan atau mengajak untuk menfitnah, untuk membawa kita sombong, iri, dengki, malas. Itu setan. Memang tugasnya itu tur pinter. Anggone gitu marang kita. Rabbukum utawi Tuhan pencipta kalian iku a'lamu lebih mengetahui bikum tentang kalian, tentang kita. Iya sak jika mengendaki sapa Allah yarhamkum, Allah akan merahmati kita kalian, mengarapi kalian. Au iyasa, atau jika Allah tidak mengendaki, jika Allah mengendaki, atau jika Allah mengendaki yu'adzibkum, menyiksa kepada kalian, itu adalah hak dari Allah. Arep melasi atau arep menyiksa itu hak dari Allah, prerogatif Allah. Wama arsalna, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad alaihim kepada mereka wakila sebagai seorang penjaga. Jadi Rasul diutus ora kon jaga, tapi tugasnya hanya menyampaikan, ngandani, memperingatkan, ora kon jogo. Warabuka, dan Tuhan penciptamu iku a'lamu lebih mengetahui bimam fis samawati, dengan siapapun yang ada di semesta langit, wal ardi, dan bumi. Walaqad faddalna, dan sungguh kami telah mengutamakan ba'dhan nabiyina, sebagian para nabi, ngala ba'din, di atas sebagian yang lain. Wa ataina, dan kami telah memberikan Dawuda kepada Nabi Dawud alaihi salam Zabura, kitab Zabur. Qul, katakanlah Muhammad, ud'u, panggillah, serulah, alladzina zamtum, orang-orang yang kalian menganggap sebagai Tuhan, min duni, selain Allah. Fala yamlikuna, maka tidak memiliki, mereka sekutu-sekutu mereka tidak memiliki kuasa kasfaduri, mengangkat atau menolak bahaya ngangkum dari kalian, wala takhwila, dan tidak pula dapat memindahkan bahaya. Nih sing disembah ora sapa kok. Ulaika, mereka itu adalah alladzina yatuna, orang-orang yang menyeru, orang-orang yang menyembah, yabtahuna, mereka sendiri mencari ila rabbikum, kepada Tuhan pencipta mereka, alwasilata, sarana mendekatkan diri dengan ketaatan. Ayyuhum, siapakah di antara mereka, aqrabu, yang lebih dekat kepada Allah, wayarjuna, dan mereka mengharap rahmatahu, rahmat Allah, wayakhafuna, dan mereka takut adzabahu, atas siksa-siksa Allah. Inna adzaba rabbika, sesungguhnya siksa Tuhan pencipta kamu, karena telah terjadi, mahdzura, ditakuti oleh orang yang berakal. Ini ayat 57, 56, 57 itu asbabun nuzulnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menegaskan kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan segolongan orang Arab yang menyembah jin. Namun ketika para jin itu telah masuk Islam, mereka tetap saja menyembah jin dan tidak masuk Islam.
Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Akhirnya turunlah ini. Yang kau sembah itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa menolak bencana, dan begitu pula menghilangkan tidak mungkinkan. Bahkan dia pun mencari wasilah untuk mencari Tuhan mereka. Kok malah disembah? Wa iming qaryatin, dan tidaklah suatu negeri atau penduduk yang durhaka illa nahnu, kecuali kami muhlikuha, yang membinasakan negeri itu qabla yaumil kiamati, sebelum hari kiamat, au mu'adzibuha, atau menyiksanya adaban dengan siksaan syadidan yang keras, yang dahsyat. Karena telah menjadi dzalika, demikian itu, fil kitabi masturo, di dalam kitab Lauhul Mahfuz, masturo tertulis. Wa ma mana'ana, dan tidaklah yang ada yang menghalang-halangi, an-nursila, kami mengutus, untuk kami mengirimkan atau mengutus pada kalian, bil ayati, kelawan atau dengan tanda-tanda kebesaran Allah, yakni mukjizat, illa angkadzaba, kecuali telah mendustakan, biha, dengan mukjizat itu, sopo awaluna, orang-orang dahulu. Yang ducing nyembah berhala itu, maka adanya nenek moyang, bapak mengikuti sembah nenek moyang. Wa ataina, dan kami berikan Samuda kepada kaum Samud, diberikan. Kaum Samud itu kaum Nabi siapa Mas? Soleh. Kaum Nabi Soleh. Anna kota seekor unta betina, mubsirotan, sebagai mukjizat yang jelas. Fadzalamu, tapi mereka membuat zalim, biha, terhadap unta itu. Kan dulunya minta minuman segar. Nah, pancen kamu benar-benar. Akhirnya Nabi Soleh mohon kepada Allah diberikan minuman segar. Jadi unta ki keliling. Nek cara kene ya, misalnya sekarang RW 1 dulu, sesuk RW 12, ketenan wis terus. Ning akhirnya malah dibunuh, dianiaya. Ini kaum Nabi Samud. Wa ma nursilu, dan aku atau kami tidak mengirimkan bil ayatik, dengan mukjizat, illa tahwila, kecuali untuk buat menguatkan atau buat takut manusia, tidak untuk membuat takut manusia, tetapi untuk menjelaskan. Wa idkulna, dan ingatlah tatkala kami berfirman, laka, kepadamu Muhammad, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan penciptamu, iku ahato, meliputi atau mengetahui atau menguasai bin nasi, manusia. Wa ma jalna, dan tidak kami jadikan ar-ru'ya, mimpi, allati arainaka, yang kami perlihatkan kepadamu di dalam mimpi atau di dalam Isra Mi'raj, illa fitnatan, kecuali fitnah, kecuali ujian, linnasi, kepada manusia. Wasajarota, dan pohon al-mal'unata, yang terkutuk, yakni pohon zaitun. Wah, itu pahitnya bukan main katanya, tapi aku krungu ceritane tok, belum tahu ngrasake. Fil Qur'ani, yang diabadikan di dalam Quran. Wa nukhawifuhum, dan kami membuat takut mereka. Fama yazituhum, tapi tidaklah ia menambahkan kepada mereka, zada, menambahkan hum, kepada mereka, illa tuhyanan, kecuali kelacutannya, kedurhakaannya, kabiron, yang besar. Ini ayat-ayat ini semuanya telah diberikan pada waktu dahulu. Kemudian kalau asbabul nuzulnya 59, kan ini sampai 60, 59. Ini intinya dari Abu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan penduduk Mekah yang suatu saat meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Bukit Sofa diubah menjadi emas, dan gunung-gunung di sekitar Mekah
diratakan agar dapat dijadikan lahan bercocok tanam. Akhirnya Jibril alaihissalam lalu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, apa kamu akan mengabulkan atas anugerah atau menangguhkan? Apakah kamu akan mengabulkan atau menangguhkan? Tetapi mereka tetap kufur. Mbok yo dituruti atau ora, dia tetap kufur. Tentu mereka akan dibinasakan Allah seperti umat terdahulu. Rasulullah SAW pun menjawab, aku akan menangguhkan. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ini ayat 59, di mana selalu mendustakan, baik dikabulke permintaannya atau ora, tetap mengabulkan. Sedangkan ayat yang 60 tadi yang terakhir, asbabun nuzulnya, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan ucapan Abu Jahal yang saat diturunkan bertanya kepada kaumnya, atau kaum Quraisy, adakah kalian mengerti apa zakum itu, zaitun zakum itu, seperti yang dimaksudkan Muhammad? Itu adalah roti yang memakai mertigat atau keju. Andai kamu menemui zakum, kami akan makan sebanyak-banyaknya. Diejek seperti itu. Nah, ini padahal yang namanya sajarah mal'un, namanya zakum, itu adalah pahitnya menurut ahli tafsir, itu adalah pahitnya luar biasa. Nah, itu mengejek. Zakum ngerti? Zakum itu roti sing dikoki keju. Upama kowe nemokke zakun, aku arep mangan sakake. Itu kata Abu Jahal. Abu Jahal itu sebenarnya pamannya sendiri Rasul. Maka Rasul sangat berat. Musuhnya itu ya pamannya, pakleknya, pakdinya. Kaya ngopo? Wis ora di bapak, ora di betul, musuhnya itu paling berat ya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai-sampai yang namanya Nabi itu Abu Sufyan itu berjanji akan membunuh Nabi waktu perang, dia mblek ke watu kon dhuwur. Nah, akhirnya tenan ngundang kondon menyaksikan, wis kebak sekitar masjid wis kebak. Akhirnya datang sampai di depan masjid, dia tuh lari terbirit-birit. Akhirnya wong-wong ya nek cara saiki cara sarane. Nah, ini akhirnya yang ditanyakan, kamu enggak tahu apa yang kau lihat? Saya itu akan dimakan harimau yang sangat besar. Seandainya saya melanjutkan akan dimakan air harimau, sehingga saya lari. Nah, ini namanya mukjizat yang tidak kelihatan. Mukjizat yang tampak yaitu hanya Al-Qur'anul Karim. Itu bisa sepanjang masa. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasul Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.